Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Firmansyah dari Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share mengenai uji one sample to test untuk keperluan tugas mata kuliah metode statistika 2 dengan dosen pengampu Ibu Indah Manfaati Nur, MSI. Data kali ini diambil dari BPS, yakni rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar atau grosir Indonesia di perusahaan yang tersedia secara gratis di web resmi BPS. Dengan data yang tertera di layar. Parameter pertama, yakni untuk uji one sample test, hipotesis 0, H0 sama dengan 12.091, kemudian hipotesis alternatif H1 sama dengan H1 tidak sama dengan 12.091. Dasar pengambilan keputusan H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dengan asumsi alfa 0,05, kemudian H0 diterima jika p-value lebih besar daripada alfa dengan asumsi alfa 0,05. Oke, langsung saja kita ke analisis. Di SPSS kita klik analyze, kemudian pilih compare means. Ya, kita pilih compare means. Kemudian di sana tertera one sample t-test, lalu kita klik one sample t-test. Nah, nantinya pada saat pertama melakukan pengujian, di tes variabel akan kosong dan kita harus memindahkan variabel ke tes variabel dengan test value sebesar 12.091. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul output yang tertera di layar dengan dua output, yakni one sample statistik dan one sample test. Pada output pertama, one sample statistik, dapat dilihat bahwa banyak data N adalah 12. Bahwa banyak data atau N adalah 12. Dengan nilai mean rata-rata secara keseluruhan 12.091,08. Nilai standar deviasi yang menunjukkan keheterogenan yang terjadi dalam data sebesar 81,436. Dan nilai standar error mean sebesar 23,509. Pada output kedua, one sample test,
dapat dilihat bahwa nilai T hitung SPSS sama dengan 0,004. T hitung SPSS sebesar 0,004. Sedangkan nilai T table adalah dengan DF 11 dan asumsi hipotesis sebesar alfa sebesar 0,005 dapat dilihat bahwa pada tabel jadi 1,795. Jadi pada nilai T table yakni minus 1,795 dan 1,795. Nah, jika dibandingkan, maka T hitung SPSS dengan T table berada di antaranya T table, sehingga H0 diterima. Ya, saya rapikan dulu sebentar. Antara angka-angka nilai T table ya, sehingga H0 diterima. Selain itu, pada kolom signifikansi two-tailed diperoleh nilai p-value 0,997, maka H0 diterima. Ya, kita tandai yang penting berarti maka terhitung dengan nilai T berada di antara angka-angka T tabel sehingga 0 diterima, dan pada kolom signifikasi two-tailed dengan nilai 0,997 maka H0 diterima ya. Oleh karena itu, dapat diambil keputusan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% secara signifikan hasil pengujian tidak berbeda. Kemudian yang terakhir, kesimpulan.
Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga beras di tingkat grosir di Indonesia pada tahun 2019 dengan 2020. Dapat diambil kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga beras di tingkat grosir di Indonesia pada tahun 2019 ya, agak sedikit tipe grosir di Indonesia pada tahun 2019 dengan 2020. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.